Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah setia dengan channel ini. Apabila Anda adalah orang yang baru saja mengetahui atau mengenal channel ini adalah insyaallah channel tentang pembelajaran agama Islam. Kita mengupas, kita membahas berbagai tema yang ada di dalam Al-Quran, serta akan diperjelas dalam rujukan dalil, yaitu hadis. Insyaallah pada episode kali ini kita akan melanjutkan tema solat yang sebelumnya telah kita bahas tentang pahala solat, dan solat adalah rukun Islam dengan dalil Al-Quran dan hadis. Insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas tentang pahala menjaga solat. Sebelumnya adalah pahala solat, sekarang pahala menjaga solat, yang mana kualitasnya lebih tinggi derajatnya daripada hanya pahala solat. Karena ini pahala bagi orang-orang yang menjaga solatnya, mendirikan solatnya tepat waktu dan konsisten. Setelah itu tentang solat dan surga, dan diakhiri dengan buruknya balasan bagi orang yang melalaikan solat. Langsung saja kita mulai. Basmalah, bismillah. Masuk kepada Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 92. Yang artinya, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura ini Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran surah Al-An'am ayat 92. Ini salah satu dalil tentang, atau salah satu ayat yang membahas tentang pahala menjaga salat. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang memelihara salat ialah orang-orang yang beriman kepada akhirat dan tentu beriman kepada Al-Quran. Tidak lain, orang-orang yang memelihara sholatnya tepat waktu, terus berpakaian yang terbaik, berwudu dengan wudu yang terbaik, tempatnya pun tempat terbaik di masjid. Orang-orang seperti ini Allah telah mengatakan bahwa dia tentunya beriman kepada akhirat dan Al-Quran, yaitu bagi orang-orang yang memelihara sholatnya, dan pahalanya tentu saja sangatlah besar. Masuk kepada Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 170, yang artinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang soleh. Selanjutnya kita masuk kepada Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 35, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan salat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Masuk Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 10 sampai 11. Yang artinya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah 4 ayat yang kita baca tentang pahala menjaga salat. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun sangat terang dan jelas bahwa orang-orang yang menjaga salat akan diwarisi surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Itu adalah suatu
dalam tanda kutip iming-iming ataupun balasan yang sangat luar biasa dari Tuhan pencipta alam semesta ini, yaitu surga Firdaus. Dan tentu saja dengan balasan seperti ini kita mengetahui keutamaan apabila kita menjaga solat. Semoga dengan ini kita semakin menjadikan solat ialah hobi kita, kesenangan kita, cita-cita kita, tujuan dan target kita. Karena surga Firdaus adalah tempat sebaik-baiknya tempat tinggal. Masuk kepada Quran surah An-Nur, surah 24, ayat 37 dan 38. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allah telah mengatakan bahwa Allah akan membalas semua kebaikan, semua kebajikan, semua amalan soleh manusia, hambanya, makhluknya. Itu lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Ini salah satu tujuan kita melakukan ibadah, agar Allah menambah karunia-Nya kepada kita. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Quran surah An-Nur ayat 37 sampai 38. Quran surah An-Nur ayat 56-nya. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Quran surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 23, yang artinya mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya. Quran surah Al-Ma'arij ayat 34 dan 35. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Quran surah Al-A'la ayat 15, yang artinya dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat. Hadis tentang pahala menjaga salat ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa pendapatmu bila ada sungai di depan pintu rumah kamu dan kamu mandi setiap hari di sana sebanyak 5 kali?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Lalu bertanya kepada Abu Hurairah, "Apakah masih ada kotoran tersisa?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja tidak." Beliau bersabda, "Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Karena dengan salat Allah menghapus kesalahan-kesalahan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pahala bagi orang-orang yang menjaga salatnya, mendirikan salatnya konsisten, komitmen, kontinu tentang kualitas salat, maka Allah akan balas dengan berbagai macam rahmat, menghapuskan dosa, memberikan surga Firdaus, yang mana adalah surga tertinggi dan surga terbaik. Lalu diberikan tambahan dan mereka kekal di dalamnya. Masuk pada bab salat dan surga. Ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai 11. Artinya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Quran surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surah Al-Ma'arij ayat 35, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Hadis yang
membahas tentang salat dan surga ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang pedalaman menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemegang tali kekang unta beliau dalam perjalanan. Abu Ayyub berkata bahwa ada seorang pedalaman yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk menjadi pemegang tali kekangan untanya beliau. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah," atau "Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa yang dapat mendekatkan diri ke surga dan menjauhkannya dari neraka." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera menjawab setelah memandang kepada para sahabat. Jadi Nabi tidak langsung menjawab, tetapi beliau menoleh atau memandang kepada para sahabatnya dahulu, entah atau memberikan kode atau memberikan isyarat. Setelah itu beliau bersabda, dia benar-benar mendapat petunjuk. Nabi tiba-tiba ngomong kayak gitu. Beliau benar-benar mendapat petunjuk. Kata Nabi Muhammad SAW dengan kata beliau ngomong. Nabi Muhammad mengatakan orang pedalaman ini yang ingin menjadi pemegang tali unta ini menyebut dengan kata beliau. Dia benar-benar mendapat petunjuk. Beliau bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang engkau tanyakan?" Orang itu pun mengulangi perkataannya. Nabi SAW bersabda. Jadi Nabi pertama melihat sahabat, setelah tidak segera menjawab, lalu setelah melihat sahabat dengan seperti isyarat, lalu beliau bersabda, dia benar-benar mendapat petunjuk mengarah kepada orang pedalaman tadi. Lalu Nabi Muhammad malah bertanya, bukan menjawab, malah bertanya, "Apa yang kau tanyakan?" Lalu orang itu mengulangi lagi pertanyaan yang awal tadi. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat, memberikan zakat, dan menyambung silaturahim. Sekarang tinggalkanlah unta itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Ayyub. Hadis ini terkesan seperti ada lucu, tetapi ini adalah suatu keimanan. Ini adalah tanda atau isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ingin menerima orang pedalaman ini sebagai pemegang tali kekangannya unta beliau. Tetapi poinnya di dalam bab ini ialah Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa hal yang dapat mendekatkan diri ke surga dan menjauhkannya dari neraka ialah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat, memberikan zakat, dan menyambung silaturahim. Hal-hal inilah yang akan mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita ke neraka. Masuk kepada bab buruknya balasan orang yang melalaikan salat. Tadi kita telah membahas tentang pahala-pahala, keutamaan-keutamaan salat, menjaga salat, dan bagaimana balasan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, yaitu surga. Sampai-sampai ada bab atau Allah berfirman tentang hubungan antara salat dan surga ini saling berkaitan. Dan sekarang adalah buruknya balasan orang yang melalaikan salat, bukan yang tidak salat tetapi yang melalaikan salat. Dari Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 59 yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Allah mengatakan
bahwa kelak akan datang pengganti kita, pengganti diri kita kelak. Siapapun yang membaca ini, orang-orang terdahulu, apapun kita, kelak akan datang pengganti mereka yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya atau hawa nafsunya. Jadi lebih mementingkan egonya. Maka mereka kelak akan tersesat. Quran Surah Maryam ayat 59. Dan ini berlaku bagi setiap manusia. Yang artinya orang-orang paling dahulu atau orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang terbaik dan orang-orang yang paling tidak tersesat. Sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang tersesat jika dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu itu. Dan orang-orang yang akan datang bisa jadi ada sebagiannya yang lebih tersesat daripada kita. Mereka mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Quran Surah Al-Mudaththir, surah ke-74 ayat 43. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 31. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Hadis yang berkaitan tentang buruknya balasan orang yang menunaikan salat ada dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Hakim Ad-Dabbi berkata radhiyallahu anhu, Ibnu Ziyad mendatangi Madinah. Kemudian menemui Abu Hurairah. Kemudian ia berkata, wahai pemuda, maukah engkau aku beritahu suatu hadis? Ia menjawab, tentu, semoga Allah merahmatimu. Kata Abu Hurairah. Dia berkata, Ibnu Ziyad, sesungguhnya hal pertama kali yang diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amal perbuatan mereka adalah salat. Tuhan kita yang maha tinggi lagi maha perkasa berkata kepada para malaikat, lihatlah oleh kalian salat hambaku, apakah dia menyempurnakannya atau menguranginya? Jika sempurna, maka ditulis sempurna baginya, sempurna baginya. Allah memerintahkan malaikat untuk melihat ketika dalam hisab, melihat hambanya ini apakah sempurna sholatnya atau menguranginya. Apabila sempurna, Allah berfirman, maka sempurna baginya. Tolak ukur sempurna bagi hamba Allah adalah sholatnya, sempurnanya sholatnya. Dan jika terlihat kurang meskipun sedikit, dia akan berfirman, lihatlah, apakah hambaku mempunyai pahala salat sunnah? Jika ternyata hamba itu mempunyai pahala salat sunnah, dia akan berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku salat wajibnya dengan salat sunnah yang dikerjakannya. Kemudian amal-amal diperhitungkan berdasarkan perhitungan tadi, yakni kesempurnaan salat. Hadis riwayat Daud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu utamanya itu salat. Salat apapun, terutama salat wajib. Apabila salat wajib kita tidak sempurna, maka Allah memberikan kesempatan, memberikan kemudahan bagi kita, memberikan kesempatan kedua, tiket kedua untuk kita mendapatkan derajat tertinggi di surga dengan pengampunan dosa dan hisab yang mana lebih tinggi amal kebaikan daripada amal keburukan. Allah melihat salat sunnah kita. Apabila ada sedikit yang tidak sempurna salat wajib, sedikit saja, itu berarti ini sangatlah sulit. Karena apabila seseorang itu sempurna salatnya, maka di mata Allah orang ini sempurna. Tapi apabila ada sedikit saja yang tidak sempurna, maka Allah akan melihat salat sunnahnya. Dan salat sunnahnya itu akan memperbaiki atau menyempurnakan salat wajibnya tadi. Kemudian amal-amal diperhitungkan berdasarkan perhitungan tadi, yakni kesempurnaan salat. Yang artinya amal-amal yang lain akan mengikuti. Meskipun amal-amal lain tidak sempurna, sedekahnya tidak sempurna, puasanya tidak sempurna, tetapi tetap berpuasa, tetapi tetap bersedekah, tetapi tetap silaturahim dengan keluarga, tetapi tidak sempurna,
apabila solat wajibnya sempurna ataupun solat wajib yang tidak sempurna dan disempurnakan oleh solat sunnahnya, maka sempurnalah baginya. Amal-amal perbuatan tadi akan mengikuti kesempurnaan solatnya tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pembahasan pada episode kali ini tentang pahala menjaga salat, salat dan surga itu sendiri apa hubungannya, dan buruknya balasan orang-orang yang melalaikan salat, kita semakin takut apabila kita meninggalkan salat, semakin merasa rugi apabila kita tidak sempurna melakukan salat. Karena begitu banyak keutamaannya, begitu besar pengaruhnya dalam kita yang mengejar surga Firdaus dan melihat wajah Allah. Karena dengan kita sempurna solatnya dan diiringi dengan solat sunnah senantiasa, maka itu akan menyempurnakan solat dan kita dianggap sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala apabila solat kita sempurna. Dan amal-amal perbuatan lainnya akan dianggap sempurna. Demikian, apabila Anda ingin dibahas tema lain ataupun bab lain ataupun ingin bertanya tentang apapun, bertanya apakah ada hal ini di dalam Al-Quran ataupun hadis, apabila Allah mudahkan, saya akan membacanya langsung dan Allah mudahkan lagi kita untuk membahasnya bersama-sama di episode selanjutnya. Silakan tulis itu semua di dalam kolom komentar. Tidak lupa saya ingin meminta dukungan dari Anda semua untuk subscribe channel ini, like video ini, komen yang baik, dan share ke teman-teman lainnya untuk mendukung channel ini terus berkembang dan maju. Dan insya Allah semua amal baik Anda, niatan baik Anda akan dibalas meskipun sebesar biji zarrah. Dan apabila dengan share kalian itu, teman Anda menjadi lebih tahu dan lebih bersemangat dalam sholat, maka Anda mendapatkan pahalanya meskipun Anda tidak melakukan sholat yang sempurna, tanpa mengurangi pahala, kesempurnaan pahala teman Anda itu. Demikian, apabila ada kesalahan ataupun kelebihan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.